Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi bahwa setelah kami dinyatakan sebagai terlapor itu, TPUA mengeluarkan sebuah surat resmi ya, yang tidak akan saya bacakan semua, tapi ada 4 yang sangat penting di sini. Saya bacakan dahulu ya. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RST dan RF maupun RS, RST, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo. Terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi, oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Dr. Andes dan Insinyur atau DRS dan IR. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahui bahwa saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2. TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025 dan 1 bukti tambahan pada tanggal 7 April 2025 dan 4 bukti tambahan pada tanggal 22 April 2025. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku atau plagier atau dader, dugaan pembuatan skripsi palsu serta Jokowi sebagai menyuruh atau down plagier atau penyerta atau mede plagier untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP /27 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya, suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. Yang keempat terakhir, telaah saintifik Dr. Rismond baik font face Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan tahun 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagaimana yang diakui Jokowi dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Ini hanya sebagian dari surat resmi TPUA dalam hal menyikapi laporan polisi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira masih banyak yang akan bicara nanti ya. Kami menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwa tidak ada orang besar di belakang TPUA. Ya, kalau orangnya besar-besar karena mungkin gemuk dan sebagainya, ya itu contohnya saya sajalah begitu ya. Saya ingin mengatakan, janganlah Anda mengumbar yang namanya fitnah ya. Karena seorang negarawan setelah selesai lengser ke Prabon itu, yang diutamakan adalah legacy yang dia tinggalkan. Anda bisa meninggalkan jalan tol, Anda bisa meninggalkan banyak bangunan-bangunan yang hebat, walaupun itu diiringi dengan meninggalkan hutang. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah jadilah negarawan yang baik, yang tidak hanya sibuk warawiri seperti yang Anda katakan harusnya beristirahat, tetapi justru terus-menerus mengobarkan api kebencian di sesama anak bangsa. Kalau demikian, kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Edward Snowden ya. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Ya, tentu kita tidak ingin yang demikian itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar dulu.